Hai, halo, jumpa lagi dengan channel Bu Wiki, FR Wikiartini. Kali ini Bu Wiki akan sampaikan transformasi lanjutan dari video sebelumnya, tetapi kali ini bahasannya adalah refleksi atau pencerminan. Baik, langsung saja kita akan berlatih dengan soal-soal dan Bu Wiki sekaligus membahasnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan silahkan bertanya di kolom komen. Ya, mari kita lanjutkan. Baik, refleksi artinya pencerminan. Sketsanya adalah sebagai berikut. Ada cermin, kemudian di sini ada bentuk bangun datar segitiga. Bila dicerminkan, di sini segitiganya diberi nama A, B, C. Dan bila dicerminkan, hasil pencerminannya, yaitu bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Dan di sini sifat-sifat refleksi adalah garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus cermin. Jadi kalau belum tegak lurus, cari yang tegak lurus ya. Dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Seperti kita juga kalau bercermin, tentunya jarak kita dengan cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kalau kita menjauh dari cermin, bayangan kita pun akan menjauh. Dan kalau kita mendekat, tentunya bayangan akan mendekat. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, kita akan bahas macam-macam pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, di mana titik atau koordinat X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, akan menjadi X, min Y. Kita ambil contoh soal. Titik A, 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan koordinat bayangannya. Maka jawabnya, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen X, min Y. Dan di sini titiknya adalah 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi A aksen, X-nya tetap X yaitu 2, dan Y-nya menjadi min Y, yaitu min 3. Kita lihat gambarnya ya. Ini kita gambar sumbu Y dan sumbu X. Lalu ada titik yaitu 2,3 titik A dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X adalah cerminnya dan akan menghasilkan bayangan di mana jarak titik A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi A aksennya yaitu bayangannya adalah 2, min 3. Lalu yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, di mana koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan min X, Y sebagai bayangannya. Sebagai contoh soal, titik B 7,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan koordinat bayangannya. Kita jawab, B, X, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan B aksen, yaitu min X, Y. Jadi kalau B titiknya 7,6 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan B aksen, min X berarti min 7, Y-nya tetap yaitu 6. Gambarannya, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian titiknya yaitu 7,6 kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y-nya adalah cerminnya. Dan bayangannya tentunya jaraknya sama antara benda ke cermin terhadap bayangan ke cermin. Sehingga bayangannya B aksen yaitu menjadi min 7,6. Nah, demikian untuk contoh soal dari pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, ya. Baik,
Kita sampai nomor 3, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Apabila X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, hasil bayangannya adalah 2 dikalikan cerminnya dikurangi absis mula-mula yaitu X. Lalu Y-nya tetap. Mari kita lihat contoh soal. Titik C, 5,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tentukan koordinat bayangannya. Apabila X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, hasil bayangannya adalah 2K min X, Y. Apabila titik 5,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka C aksen atau bayangannya adalah 2 kali 3 dikurangi 5, yaitu absis mula-mula. 6 adalah tetap. Sehingga bayangannya setelah dihitung adalah 2 kali 3 adalah 6, dikurangi 5, yaitu 1, lalu 6. Jadi awal mulanya 5,6 menjadi 1,6. Kita lihat gambarnya. Sumbu X dan sumbu Y, kemudian titiknya, yaitu C 5,6. Kita gambar cerminnya, X sama dengan 3. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus cermin, lalu titik bayangannya adalah 1,6. Kita lanjutkan. Nomor 4, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Apabila X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, hasil bayangannya adalah X-nya tetap, tetapi ordinatnya berubah menjadi 2 kali cermin, yaitu 2 kali H dikurangi Y atau ordinat mula-mula. Kita lihat contoh soalnya. Titik D 8,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat bayangannya. D yaitu X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. D aksennya adalah X, 2H min Y. Apabila titiknya 8,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka bayangannya adalah 8, yaitu tetap X-nya, 2 kali cermin, yaitu 4, dikurangi Y mula-mula, yaitu 7. Jadi, D aksen sama dengan 8, 2 kali 4 adalah 8, dikurangi 7 adalah 1. Ya, kita lihat gambarnya. Sumbu X, sumbu Y kita gambar, kemudian titiknya yaitu D 8,7, lalu kita gambar cerminnya yaitu Y sama dengan 4, kemudian kita buat garis yang tegak lurus cermin, kemudian bayangannya yaitu 8,1. Begitu ya. Nah, kita akan latihan soal. Nomor 1, titik A, P, Q dicerminkan terhadap sumbu X, mempunyai koordinat bayangan A aksen 9,6. Tentukan titik A mula-mula. Titik A dimisalkan P, Q dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya A aksen P, min Q sesuai rumus. Lalu, jika A-nya itu P, Q dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A aksen 9,6. Maka P-nya adalah 9 dan min Q sama dengan 6, sehingga Q-nya sama dengan min 6. Jadi, A-nya, yaitu titik mula-mula sebelum dicerminkan adalah 9, min 6. Begitu ya. Kita sampai latihan soal nomor 2. Titik B, P, Q dicerminkan terhadap sumbu Y, mempunyai koordinat bayangan B aksen 9,6. Tentukan titik B. Jawabnya, B, P, Q dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya
B aksen, min P, Q. Sehingga di sini apabila B-nya belum tahu, yaitu P, Q, dicerminkan terhadap sumbu Y dan menghasilkan bayangan 9,6, maka min P sama dengan 9, sehingga P-nya sama dengan min 9. Dan Q-nya adalah 6. Jadi, B aslinya atau sebelum dicerminkan adalah min 9,6. Begitu. Kita sampai latihan soal nomor 3 ya. Titik C yaitu X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Koordinat bayangannya adalah C aksen 5,7. Maka kita diminta untuk mencari titik C itu. Kita jawab, C yaitu X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Bayangannya adalah C aksen 2K min X, Y. Lalu, apabila C-nya belum tahu, yaitu kita misalkan X, Y, dan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Hasilnya adalah C aksen 2 kali 4 min X. Belum tahu X-nya, 7. Lalu, di sini, bahwa C aksen itu adalah 5,7. Maka, 2 kali 4 min X sama dengan 5, 8, yaitu 2 kali 4, yaitu 8, dikurangi X sama dengan 5. Jadi, sekarang, min X-nya kita geser ke kanan menjadi X, dan 5 di ruas kanan dipindah ke kiri menjadi min 5. Sehingga, X-nya adalah 8 dikurangi 5, yaitu 3. Sehingga X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 7. Maka C-nya, yaitu aslinya, adalah 3,7. Gitu. Baik, kita sampai latihan soal nomor 4. Titik D, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Koordinat bayangannya D aksen min 4,3. Tentukan titik D. Titik D, dimisalkan X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, menjadi D aksen, X-nya tetap, Y-nya menjadi 2H min Y asli. Dan di sini, D, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, menjadi D aksen, lalu X-nya adalah min 4, dan Y-nya atau ordinatnya adalah 2 kali cerminnya yaitu 5, min Y aslinya. Dan itu adalah min 4,7. Sehingga X-nya adalah min 4, dan 2 kali 5 min Y sama dengan 7, lalu 2 kali 5 berarti 10, min Y sama dengan 7. 10 min 7, yaitu 7-nya dipindah ke kiri, menjadi min 7 sama dengan Y. Y-nya dipindah dari kiri ke ruas kanan. 10 dikurangi 7 adalah 3, Y-nya adalah 3 itu. Jadi titik D-nya adalah min 4,3. Begitu ya. Kalau kalian bisa membuktikan dengan gambar akan lebih paham lagi. Baik, Bu Iki rasa pertemuan kita di video ini cukup sampai di sini. Kita pasti akan melanjutkan di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Tekan tombol lonceng dan silahkan komen di kolom komen. Bu Iki akan menjawabnya apabila sesuai dengan kontennya. Ikuti terus video dari FR Wigihartini. Kita akan belajar banyak materi matematika. Sampai jumpa, salam sehat, sukses selalu.